Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ahadus salaf, ahadus salihin, telah berkata seorang hamba yang saleh dari kalangan salafus saleh, an-ni'matu tahtaju ila syukr wal bala'u yahtaju ila sabr wal dhanbu yahtaju ila istighfar. Faman syakara wa sabara wastaghfara nala sa'adah. Nikmat itu butuh pada rasa syukur, bencana itu butuh pada kesabaran, dan dosa itu butuh pada memohon ampunan kepada Allah. Faman syakara wa sabara wastaghfar nala sa'adah. Maka barang siapa yang bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di dalam menghadapi musibah dan bencana, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan perbuatan dosa, nala sa'adah, maka dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, as-sa'adatu thalathah, bahwa kebahagiaan atau alamatus sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama kata beliau, idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Yang pertama di antara tanda atau alamat kebahagiaan itu, tatkala seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dia bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Dan orang yang bersyukur ini disebutkan keutamaannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Tatkala dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar di dalam menjalani ujian musibah tersebut. Wa laysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidaklah terjadi kecuali hanya pada diri orang yang beriman. Ini yang pertama di antara tanda-tanda kebahagiaan itu, tatkala diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wa idza betuliya sabara. Dan tatkala dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sebagaimana syukur ada rukunnya. Di antara rukun syukur disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-i'tiraf bi anna hadhihi an-ni'mah min Allah azza wa jalla. Yang pertama, dia mengakui dan meyakini bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengagungkan dan memuji zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara rukun syukur adalah dia menggunakan segala bentuk nikmat tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya ketika seorang hamba ditimpa musibah dan ujian, dia bersabar. Sebagaimana sabar juga disebutkan ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah, bersabar di dalam menjauhkan diri dari segala macam bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara tanda kebahagiaan itu, wa idza adnaba istaghfara. Kala dia terjatuh ke dalam dosa, kemaksiatan, dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallah mi'ata marrah fil yaum mi'ata marrah. Bertobatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, manusia, pasti pernah berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bersegera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan berkenaan dengan tanda-tanda kebahagiaan, bersyukur tatkala diberi nikmat, bersabar di dalam menjalani musibah, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, terus menerus lisannya basah berzikir memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan dari segala kesempitan yang ada diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari segala kegundahan, kegelisahan diberikan kebahagiaan, ketenangan jiwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung, berbahagialah seorang hamba yang tatkala di akhirat dia mendapatkan catatan amalnya penuh dengan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya juga ucapan Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, sebagaimana ucapan ini mirip dengan ucapan Abu Ibrahim Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Ketika seorang manusia dia berbuat dosa di bulan Rajab, kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita juga akan menemukan bulan Ramadan insyaallah. Apa kata beliau? Ya dzalladzi ma kafahu adh-dhanbu fi Rajabin hatta 'asa rabbahu fi syahri Sya'bani laqad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu bi syahri isyani. Ya dzalladzi ma kafahu adh-dhanbu fi Rajab,
Wahai jiwa yang terus-menerus berbuat dosa dan kemaksiatan, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, dan terus dia melakukan dosa sampai datangnya bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus shaumi ba'dahuma, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kalian, mendatangkan satu bulan karenanya. Fala tusayyirhu bi syahri isyani, maka janganlah kalian menjadikan bulan tersebut, bulan Ramadan, sebagai bulan kemaksiatan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai jiwa yang terus-menerus ingin melakukan kebaikan, maka teruskanlah, penuhilah, bersemangatlah dalam beribadah kepada Allah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai jiwa yang terus-menerus ingin berbuat keburukan, aksir, berhentilah dari keburukan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله له بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.